Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa Fitri dari kelas B. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Ikatan Kimia. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Teori Atom Thomson. Yang pertama-tama yaitu perkembangan teori atom Thomson. Jadi, perkembangan teori atom dimulai ketika seorang filsuf Yunani, Demokritos, mengemukakan bahwa setiap materi tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut atom. Kata atom ini berasal dari kata a yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi. Pada tahun 1803, John Dalton melakukan percobaan dan menemukan teori mengenai atom. Teori atom Dalton mengemukakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Pernyataan ini dibantah oleh J.J. Thomson yang melalui percobaan sinar katode berhasil membuktikan bahwa dari Dalton tersebut salah. Berdasarkan penemuan tabung katode yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson pada tahun 1997 meneliti lebih lanjut tentang sinar katode dan dapat dipastikan bahwa sinar katode merupakan partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan antara katoda dan anoda. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Yang selanjutnya yaitu penjelasan teori atom Thomson. Jadi seperti yang kita ketahui, sinar katode atau partikel subatom merupakan elektron, sementara Thomson menyatakan bahwa atom secara keseluruhan bermuatan netral, sehingga diperlukan penyeimbang elektron yaitu proton. Thomson menggambarkan bahwa atom bagaikan bola pejal bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif secara merata. Ia menyebut atomnya ini seperti roti kismis karena diumpamakan dengan kismis muatan negatif elektron yang tertanam dalam bola yang bermuatan positif yang seragam. Selanjutnya yaitu percobaan Thomson. Dalam penelitiannya, Thomson melewatkan arus melalui tabung sinar katoda. Sebuah tabung sinar katoda adalah tabung gelas yang hampir semua udara telah dihilangkan. Ini berisi sepotong logam disebut elektroda pada setiap ujung. Satu elektroda bermuatan negatif dan dikenal sebagai katoda. Elektroda lainnya bermuatan positif dan dikenal sebagai anoda. Ketika tegangan tinggi, arus listrik diterapkan pada ujung pelat. Sinar katoda berjalan dari katoda ke anoda. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di PPT, bahwa dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson, yang menyatakan bahwa atom menyerupai sebuah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif yang dikenal sebagai elektron. Melalui pengaruh medan listrik dan medan magnet, dalam tabung sinar katode, Joseph John Dalton menemukan elektron. Tabung sinar katode diberi tekanan udara sangat rendah yang hampir vakor dan kedua ujung tersebut dihubungkan menggunakan dua plat logam sebagai elektroda. Selanjutnya yaitu sifat-sifat sinar katoda. Jadi sifat-sifat sinar katoda ini merambat lurus dari permukaan katoda menuju anoda, merupakan radiasi partikel sehingga terbukti dapat memutar baling-baling atau memiliki massa, bermuatan negatif sehingga dapat dibelokkan ke kutub positif dan dapat mengedarkan berbagai jenis zat. Yang selanjutnya ada gambaran atom menurut Thomson. Jadi model atom ini dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikelupas kulitnya. Biji jambu menggambarkan elektron yang tersebar merata dalam bola daging jambu yang bejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai pola positif yang bejal. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan teori J.J. Thomson. Yang pertama itu kelebihan. Jadi di sini terbagi menjadi 3 kelebihannya. Yang pertama itu penemuan elektron. Jadi teori ini merupakan teori pertama yang mengakui adanya partikel subatom yaitu elektron. Yang kedua, dasar untuk teori selanjutnya, yang dimana teori ini menjadi langkah awal untuk pengembangan model atom modern. Yang ketiga, menjelaskan netralitas atom.
yaitu Thomson mencoba menjelaskan bahwa atom bersifat netral karena muatan negatif atau elektron tersebar dalam muatan positif. Yang selanjutnya ada kekurangan. Di sini juga ada 3. Yang pertama itu tidak menjelaskan susunan elektron secara akurat. Jadi teori ini menganggap elektron tersebar merata, padahal kenyataannya tidak demikian. Yang kedua, tidak menjelaskan stabilitas atom. Jadi model ini gagal menjelaskan bagaimana elektron tetap berada dalam atom tanpa kehilangan energi. Yang ketiga, ditolak oleh percobaan Geiger-Marsden atau Rutherford karena eksperimen penembakan alat. Yang ketiga ditolak oleh percobaan Geiger-Marsden atau Rutherford karena eksperimen penembakan partikel alfa menunjukkan bahwa muatan positif terkonsentrasi di inti, bukan tersebar. Di sini saya juga akan membahas beberapa contoh soal yang menyangkut tentang materi teori atom Thomson. Yang pertama, jelaskan konsep dasar dari teori atom Thomson dan bagaimana model atom ini menggambarkan struktur atom. Jadi jawabannya yaitu teori atom Thomson yang dikenal dengan model Padding-Plum dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Dalam model ini, atom digambarkan sebagai bola bermuatan positif yang seragam, di mana partikel-partikel bermuatan negatif atau elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam puding. Konsep dari model ini adalah bahwa atom tidak memiliki inti terpusat, melainkan muatan positif tersebar merata di seluruh atom. Elektron-elektron yang bermuatan negatif mengimbangi muatan positif sehingga atom seolah secara keseluruhan netral. Model ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena seperti penemuan elektron oleh Thomson pada eksperimen tabung sinar katoda yang menunjukkan bahwa elektron adalah partikel bermuatan positif, partikel bermuatan negatif yang ada dalam atom. Namun, model ini kemudian digantikan oleh model atom Rutherford yang lebih kompleks, yang memperkenalkan konsep inti atom. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana teori atom Thomson menjelaskan penemuan elektron dan apa kelemahan dari model atom ini? Jadi jawabannya yang pertama yaitu teori atom Thomson menjelaskan penemuan elektron dengan menganggap bahwa atom terdiri dari partikel bermuatan positif yang membentuk bola, di mana elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Thomson menemukan bahwa dalam eksperimen tabung sinar katoda, sinar yang dihasilkan terdiri dari partikel bermuatan negatif yang kemudian disebut elektron. Hal ini menunjukkan bahwa atom bukanlah partikel yang tidak terpisahkan, melainkan terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu elektron. Namun, kelemahan dari atom Thomson adalah tidak dapat mampu menjelaskan fenomena-fenomena tertentu, seperti hasil percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Dalam percobaan ini, sebagian besar sinar alfa diteruskan melalui atom, tetapi ada sebagian kecil yang terhambur dengan sudut besar. Hal ini menunjukkan bahwa atom memiliki inti yang sangat kecil dan padat, yang tidak dapat dijelaskan dengan model Padding-Plum Thomson. Karena itu, model ini akhirnya digantikan oleh model atom Rutherford. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.